Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Raja Aram, Ben-Hadad kedua, duduk di ruang perang istananya yang megah di Damaskus. Peta besar terbentang di atas meja kayu oak yang berat. Peta wilayah Israel dengan tanda-tanda strategis yang digambar dengan tinta merah. Di sekelilingnya berdiri para jenderal dan penasihat terbaiknya. Wajah mereka tegang dalam cahaya obor yang berkedip-kedip. "Di sini," kata raja, sambil menunjuk titik di peta dengan jari telunjuknya yang bergelang emas. "Lembah Efraim. Jalur kafilah dagang Israel melewati tempat ini setiap minggu ketiga. Kita akan menyergap mereka di balik bukit ini. Pasukan kita akan menunggu di sini dan di sini." Para jenderal mengangguk dengan penuh perhatian. Ini adalah rencana yang brilian, sempurna dalam strategi, tepat dalam waktu. "Berapa banyak pasukan yang kita butuhkan, tuanku?" tanya salah seorang komandan. 500 pasukan berkuda, jawab raja dengan yakin. "Cukup untuk mengalahkan pengawal mereka, tetapi tidak terlalu besar hingga mudah terdeteksi. Kita bergerak saat malam, menyerang saat fajar." Rencana itu tampak sempurna. Tidak ada yang bisa salah. Tetapi 3 hari kemudian, ketika pasukan Aram tiba di lembah Efraim sebelum fajar, tempat yang seharusnya menjadi jebakan sempurna, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Tidak ada kafilah, tidak ada pedagang, tidak ada pengawal Israel. Hanya angin yang bertiup di lembah kosong. Komandan pasukan kembali ke Damaskus dengan wajah malu. "Tuanku, mereka tahu." Entah bagaimana mereka tahu. Raja Ben-Hadad menatapnya dengan mata menyipit. Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu rencana ini selain orang-orang di ruangan ini? Tetapi raja tidak menyerah. Ia merencanakan serangan kedua, kali ini di tempat yang berbeda dengan strategi yang berbeda. "Bukit Gilboa," katanya dalam pertemuan rahasia berikutnya. "Kali ini kita akan menyerang pos penjaga Israel di sana. Serangan kilat saat tengah malam, tidak ada yang akan menduga." Tetapi lagi-lagi, ketika pasukan Aram tiba, pos penjaga Israel sudah kosong. Para prajurit Israel sudah dipindahkan sehari sebelumnya. Kegagalan ketiga, keempat, kelima. Setiap rencana sekalinya tersusun rapi dan dirahasiakan, entah bagaimana sampai ke telinga Israel. Setiap penyergapan menemukan target yang sudah menghindar. Setiap serangan mendapati pertahanan yang sudah siap. Raja Ben-Hadad mulai kehilangan kesabaran. Lebih buruk lagi, ia mulai kehilangan kepercayaan kepada para penasehatnya. Suatu malam setelah kegagalan ke-6, ia memanggil semua pegawai tingginya ke ruang tahta. Wajahnya merah padam, matanya menyala dengan amarah dan kecurigaan. "Ada pengkhianat di antara kalian," bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Seseorang telah membocorkan rencana kita kepada Raja Israel. Siapa? Siapa yang menjual informasi kepada musuh?" Para pejabat saling pandang dengan ketakutan. Tidak ada yang berani bersuara. Tuduhan pengkhianatan bisa berarti hukuman mati, bukan hanya bagi yang bersalah, tetapi juga bagi keluarganya. "Jawab aku," teriak raja sambil memukul sandaran singgasananya. "Atau aku akan memenggal kepala kalian semua satu persatu hingga pengkhianat itu ditemukan." Keheningan mencekam memenuhi ruangan. Lalu dari barisan belakang, seorang pejabat tua, penasehat yang sudah lama melayani istana, melangkah maju dengan gemetar. Ia sujud di hadapan raja dengan wajah menyentuh lantai marmer yang dingin.
"Bukan demikian, tuanku raja," katanya dengan suara bergetar. "Bukan salah seorang dari hamba-hambamu ini yang membocorkan rencana tuanku." Raja menatapnya dengan tajam. "Kalau begitu, siapa? Bagaimana mereka bisa tahu?" Penasehat itu mengangkat kepalanya sedikit, matanya penuh ketakutan, tetapi juga keyakinan. "Elisa, nabi yang di Israel, memberitahukan kepada Raja Israel segala perkataan yang tuanku ucapkan di dalam kamar tidur tuanku." Ruangan meledak dalam bisikan-bisikan terkejut. "Elisa? Nabi itu?" Para pejabat berbisik satu sama lain dengan campuran takut dan tidak percaya. Raja Ben-Hadad terdiam. Ia mengenal nama itu. Elisa, murid dari Nabi Elia yang terkenal itu. Orang yang konon memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, membuat kapak terapung di air. "Di dalam kamar tidurku," ulang raja dengan suara rendah yang lebih menakutkan daripada teriakannya. "Maksudmu, nabi itu mengetahui bahkan apa yang aku bisikkan sendiri di tempat yang paling pribadi?" Penasehat itu mengangkat kepalanya sedikit, matanya penuh ketakutan tetapi juga keyakinan. "Begitulah yang dikabarkan tuanku. Allah Israel memberitahukan dia, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Nabiyah." Raja menatap ke depan dengan pikiran berputar. Jika ini benar, jika nabi itu benar-benar bisa mendengar bahkan pembicaraan rahasia di kamar pribadinya, maka tidak ada rencana militer yang bisa berhasil. Tidak ada strategi yang bisa disembunyikan. Selama Elisa hidup, setiap langkah Aram akan selalu diketahui lebih dulu. Ia tidak bisa memerangi seluruh bangsa Israel jika seorang nabi bisa membaca pikirannya. Tetapi ia bisa memerangi satu orang. Wajah raja berubah, amarah berubah menjadi tekad. Ia berdiri dari singgasananya dan menunjuk ke arah komandan pasukannya. "Cari tahu di mana dia berada, temukan Elisa dan tangkap dia." Komandan itu sujud. "Tuanku, kami akan mengutus mata-mata untuk melacaknya." "Gunakan semua sumber yang kamu punya," perintah raja. "Bayar siapa saja yang perlu dibayar. Aku ingin tahu di mana nabi itu berada, dan aku inginnya sekarang." 3 hari kemudian, seorang mata-mata Aram kembali ke Israel dengan informasi yang dicari. "Tuanku," lapornya sambil berlutut, "nabi itu berada di Dotan." Dotan, sebuah kota kecil di utara Samaria, terletak di dataran subur sekitar 10 mil dari ibu kota Israel. Bukan kota besar dengan tembok tinggi, bukan benteng dengan pasukan besar, hanya kota kecil yang damai. Raja Ben-Hadad tersenyum, senyuman yang dingin dan kejam. "Sempurna," katanya. "Kota kecil, tidak ada pasukan besar untuk melindunginya. Kali ini kita tidak akan gagal." Ia memanggil panglima pasukannya. "Kirim pasukan besar, aku tidak mau mengambil risiko. Kuda, kereta perang, pasukan berkuda, kirim semuanya. Kepung kota itu, aku ingin Elisa ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke hadapanku." "Berapa banyak pasukan tuanku?" tanya sang panglima. 1 resimen penuh, kuda dan kereta perang. Kepung kota itu pada malam hari saat mereka tidur. Pagi harinya, nabi itu akan menjadi tawanan kita." Para komandan bergegas keluar untuk mengatur pasukan. Ratusan prajurit dipanggil, ratusan kuda disiapkan, puluhan kereta perang, kereta-kereta berat yang ditarik 2 kuda dengan lengkungan besi dan tombak-tombak tajam dikeluarkan dari gudang senjata. Ini bukan sekadar operasi penangkapan.
Ini adalah demonstrasi kekuatan, pesan kepada Israel bahwa tidak ada seorang pun, bahkan nabi mereka, yang bisa melarikan diri dari tangan Raja Aram. Malam itu, pasukan Aram berangkat. Mereka bergerak dalam keheningan. Tidak ada obor, tidak ada teriakan, hanya derap kaki dan langkah kuda yang diredam. Mereka melintasi perbatasan Israel tanpa terdeteksi, bergerak cepat melalui lembah-lembah gelap. Menjelang tengah malam, mereka tiba di Dotan. Kota kecil itu tidur dengan damai, tidak sadar akan bahaya yang mendekat. Lampu-lampu di rumah-rumah sudah padam, hanya cahaya bulan yang menerangi jalan-jalan sempit. Komandan pasukan Aram berisyarat, pasukannya menyebar, mengelilingi kota dari semua sisi, utara, selatan, timur, barat. Jalur pelarian manapun ditutup, pintu gerbang dijaga ketat, tidak ada yang bisa keluar. Di dalam salah satu rumah sederhana di tengah kota, Nabi Elisa tidur dengan tenang. Pelayannya, Gehazi, seorang pemuda yang sudah lama melayani sang nabi, tidur di ruangan sebelah. Mereka tidak tahu bahwa kota mereka sudah dikepung. Mereka tidak tahu bahwa ratusan prajurit bermusuhan sudah mengelilingi mereka. Mereka tidak tahu bahwa saat fajar tiba, mereka akan dihadapkan pada pilihan, menyerah atau mati. Tetapi ada satu yang tahu, Allah Israel yang tidak tidur dan tidak terlelap, yang menjaga umatnya siang dan malam, melihat semuanya. Ia melihat pasukan Aram yang mengepung. Ia melihat komandan yang mengasah pedang mereka. Ia melihat rencana jahat di hati Raja Aram. Dan ia sudah menyiapkan jawabannya. Di langit yang gelap di atas Dotan, jauh melampaui penglihatan mata manusia, pasukan surgawi sudah bergerak. Malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk perkasa yang melakukan perintahnya, mulai berkumpul. Kuda-kuda surgawi, bukan kuda daging dan darah, tetapi kuda yang terbuat dari api dan cahaya, turun dari tempat tinggi. Kereta-kereta berapi, bukan kereta kayu dan logam, tetapi kereta yang bersinar dengan kemuliaan Allah, memenuhi udara. Tentara surga mengambil posisi di sekeliling kota kecil Dotan. Mereka berdiri di gunung-gunung di sekitarnya, tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat nyata, sangat berkuasa. Pasukan Aram mungkin mengepung kota, tetapi pasukan Allah mengepung pasukan Aram. Dan fajar akan membawa penyataan yang akan mengubah segalanya. Cahaya pertama fajar mulai merayap di ufuk timur, menyapu kegelapan malam dengan sapuan warna merah jambu dan emas yang lembut. Burung-burung mulai berkicau di pohon-pohon zaitun yang mengelilingi Dotan. Udara pagi masih sejuk, membawa aroma tanah basah dari embun semalam. Gehazi, pelayan Nabi Elisa, terbangun lebih awal seperti biasanya. Ia adalah pemuda yang rajin, sudah bertahun-tahun melayani sang nabi, belajar dari hikmatnya, menyaksikan mukjizat-mukjizatnya. Tetapi pagi ini, ia terbangun dengan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang salah di udara. Ia bangkit dari tikar tidurnya, mengenakan jubah sederhana, dan berjalan keluar rumah untuk mengambil air dari sumur seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi. Tetapi ketika ia membuka pintu dan melangkah keluar, ia membeku di tempatnya berdiri. Matanya melebar, nafasnya tercekat di tenggorokan. Kendi tanah liat di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di tanah.
tetapi ia bahkan tidak mendengar suara itu. Yang ia lihat membuat darahnya seolah membeku. Di sekeliling kota, di setiap arah mata memandang, berdiri pasukan. Ratusan prajurit Aram dengan baju zirah yang berkilau di bawah cahaya fajar. Puluhan kereta perang dengan kuda-kuda yang menghentak tanah dengan tidak sabar. Tombak-tombak tegak seperti hutan yang mengerikan. Perisai-perisai berbaris dalam formasi perfekta. Kota Dotan dikepung. Gehazi mundur beberapa langkah, tangannya gemetar, pikirannya berputar dengan panik. Berapa banyak mereka? 500? 1000? Mungkin lebih. Dan mereka hanya berdua, seorang nabi tua dan pelayannya yang muda. Tidak ada pasukan Israel di kota ini, tidak ada benteng, tidak ada tembok tinggi. Dotan hanyalah kota kecil yang damai, tempat para petani dan pedagang tinggal dengan tenang. Dan sekarang mereka dikepung oleh tentara yang cukup untuk menghancurkan kota jauh lebih besar. Gehazi berlari kembali ke dalam rumah. Kakinya hampir tersandung karena panik. Ia mendobrak pintu kamar Elisa. "Tuanku, tuanku!" Elisa sedang berdoa pagi, berlutut menghadap ke arah Yerusalem seperti yang selalu ia lakukan. Ia menoleh dengan tenang ketika mendengar suara pelayannya yang panik. "Ya, Gehazi?" "Tuanku." Gehazi hampir tidak bisa berbicara, suaranya tercekak. "Celaka, tuanku, bagaimana kita?" Kata-kata keluar terburu-buru dari mulutnya. "Kota kita dikepung. Pasukan Aram, ratusan dari mereka, kuda dan kereta perang di mana-mana. Mereka mengelilingi kita dari semua sisi. Tidak ada jalan keluar, kita terjebak." Ia menarik nafas dalam-dalam, wajahnya pucat. "Mereka pasti datang untuk menangkap tuanku. Raja Aram sudah tahu, ia mengirim seluruh pasukannya." Gehazi menunggu reaksi dari sang nabi, berharap Elisa akan bangkit dengan tergesa-gesa, mungkin merencanakan pelarian rahasia atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Tetapi Elisa tidak bergegas. Ia tidak panik, bahkan tidak tampak terkejut. Sebaliknya, sang nabi berdiri dengan perlahan, wajahnya tenang seperti permukaan danau yang tidak beriak. Ia berjalan menuju jendela dan melihat keluar, melihat pasukan yang mengepung kota mereka. Lalu ia berbalik menghadap Gehazi, matanya penuh damai yang aneh, damai yang tidak masuk akal di tengah situasi yang mengerikan ini. "Jangan takut," kata Elisa dengan suara yang begitu tenang, sehingga membuat Gehazi merasa lebih bingung daripada diyakinkan. Gehazi menatap tuannya dengan tidak percaya. "Lebih banyak yang menyertai kita?" Ia melirik keluar jendela lagi, ke lautan prajurit, kuda dan kereta perang yang mengelilingi mereka. "Tuanku," kata Gehazi dengan lembut, seolah berbicara kepada orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami situasi. "Mereka ada ratusan, mungkin ribuan, dan kita hanya berdua. Aku tidak melihat pasukan Israel, aku tidak melihat bantuan, kita sendirian." Elisa tersenyum, senyuman yang penuh kasih, seperti seorang guru yang sabar kepada murid yang belum memahami pelajaran penting. "Engkau hanya melihat dengan mata lahiriahmu, Gehazi, tetapi ada lebih banyak yang tidak terlihat daripada yang terlihat. Ada pasukan yang lebih besar, lebih berkuasa yang berdiri di pihak kita." Gehazi tidak mengerti. Ia ingin percaya, tetapi rasa takut begitu nyata. Pasukan Aram begitu nyata. Ia bisa melihat mereka, mendengar suara kuda mereka, melihat kilau pedang mereka di bawah matahari pagi. Di mana pasukan yang tidak terlihat ini?
Elisa melihat keraguan di mata pelayannya. Ia mengerti. Iman tidak selalu mudah ketika bahaya begitu nyata dan terlihat, sementara pertolongan Allah tidak terlihat dan harus dipercaya. Ia meletakkan tangannya di bahu Gehazi dengan lembut. "Ikut aku," katanya. Mereka berjalan bersama ke atap rumah, tempat yang sedikit lebih tinggi, di mana mereka bisa melihat seluruh kota dan daerah di sekitarnya dengan lebih jelas. Dan pemandangan dari atap itu bahkan lebih menakutkan. Dari ketinggian ini, Gehazi bisa melihat skala penuh pengepungan. Pasukan Aram tidak hanya di satu sisi, mereka benar-benar mengelilingi seluruh kota. Formasi mereka sempurna, seperti cengkraman besi yang tidak mungkin dilepaskan. Di gerbang utara, deretan kereta perang siap untuk menyerang. Di selatan, barisan pemanah dengan busur tegang. Di timur dan barat, pasukan berkuda yang siap mengejar siapapun yang mencoba melarikan diri. Komandan Aram berjalan di antara pasukannya, memeriksa formasi, memberikan perintah terakhir. Mereka hanya menunggu isyarat untuk menyerang. Beberapa penduduk Dotan sudah mulai bangun dan melihat pasukan asing itu. Jeritan ketakutan mulai terdengar dari rumah-rumah. Orang-orang berlarian, beberapa mencoba mengumpulkan keluarga mereka, yang lain berdiri terpaku dengan ketakutan. Seorang pria tua berlutut di jalan, menangis. Seorang ibu memeluk anak-anaknya dengan erat, mencoba menenangkan tangisan mereka. Seorang pemuda mencoba mengumpulkan pria-pria kota untuk melawan, tetapi apa yang bisa mereka lakukan dengan cangkul dan kapak melawan pasukan profesional yang bersenjata lengkap? Gehazi merasakan air mata memenuhi matanya. Ini bukan hanya tentang mereka berdua lagi. Seluruh kota dalam bahaya karena nabi yang mereka lindungi. "Tuanku," bisiknya, "semua orang ini, mereka akan mati karena kita. Mungkin sebaiknya tuanku menyerahkan diri, menyelamatkan kota ini." Elisa menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Bukan waktunya untuk menyerah, Gehazi. Ini waktunya untuk melihat." Lalu sang nabi menutup matanya dan mengangkat tangannya ke langit. Bibirnya bergerak dalam doa, tidak dengan suara keras, tetapi dengan intensitas yang Gehazi bisa rasakan bahkan dari tempatnya berdiri. Angin pagi berhembus lebih kuat, menggerakkan jubah Elisa. Ada sesuatu yang bergeser di udara. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Elisa berdoa bukan untuk keselamatan mereka sendiri. Ia berdoa untuk mata Gehazi. "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Doa itu sederhana, singkat, tetapi penuh kuasa. Dalam sekejap, seperti kelopak mata yang tiba-tiba terbuka, sesuatu berubah dalam penglihatan Gehazi. Dunia tidak berubah. Pasukan Aram masih ada di sana. Kuda-kuda masih menghentak. Kereta-kereta perang masih berbaris. Tetapi sekarang, ia melihat lebih dari itu. Pemuda itu tersentak. Tangannya naik menutup mulutnya yang terbuka lebar. Matanya, yang tadi penuh ketakutan, kini melebar dengan takjub yang luar biasa. Gunung-gunung di sekeliling Dotan, gunung-gunung yang tadi tampak kosong dan biasa, kini penuh dengan Gehazi tidak punya kata-kata.
Kuda-kuda berapi, ratusan dari mereka, mungkin ribuan, bukan kuda daging dan darah, tetapi kuda yang terbuat dari api yang menyala, api yang berwarna emas dan putih, api yang bergerak dan hidup tetapi tidak membakar. Kuda-kuda surgawi yang lebih besar, lebih perkasa, lebih megah dari kuda manapun yang pernah ada di bumi. Dan kereta-kereta, oh kereta-kereta itu, kereta-kereta berapi yang berputar di udara, bukan di atas tanah, tetapi melayang, bersinar dengan cahaya kemuliaan yang membuat mata Gehazi hampir tidak sanggup melihatnya. Setiap kereta ditarik oleh 4 kuda berapi, dan di dalam setiap kereta berdiri sosok-sosok yang bercahaya, malaikat-malaikat Allah dengan pedang yang menyala-nyala. Seluruh gunung, setiap lereng, setiap puncak, setiap lembah di antara bukit-bukit penuh dengan pasukan surgawi. Mereka berdiri dalam formasi sempurna mengelilingi kota Dotan dari ketinggian. Dan di tengah-tengah mereka semua, seperti mata dalam badai, berdiri rumah kecil di mana Elisa berada. Pasukan Aram mengepung kota, tetapi pasukan Allah mengepung pasukan Aram. Gehazi jatuh berlutut, tidak karena ketakutan sekarang, tetapi karena kekaguman yang membuat lututnya lemas. Air mata mengalir di pipinya, bukan air mata ketakutan, tetapi air mata syukur dan takjub. "Tuanku," bisiknya dengan suara gemetar, "aku melihat. Ya Tuhan, sekarang aku melihat." Elisa tersenyum dan berlutut di samping pelayannya, menaruh tangan di bahunya. "Sekarang engkau mengerti, Gehazi. Ini bukan tentang berapa banyak yang kita lihat dengan mata kita. Ini tentang berapa banyak yang Allah tempatkan di pihak kita. Dan Allah tidak pernah kalah jumlah." Gehazi menatap lagi ke pasukan surgawi. Ada begitu banyak dari mereka. Jika pasukan Aram ada 1.000, pasukan Allah 10.000. Jika Aram punya 100 kereta, Allah punya 1.000 kereta berapi. Mereka akan melindungi kita? Tanya Gehazi dengan suara penuh harap. "Lebih dari melindungi," jawab Elisa. "Engkau akan melihat keselamatan Tuhan hari ini, tetapi bukan dengan cara yang kau duga." Di bawah mereka, komandan pasukan Aram berisyarat, sudah waktunya untuk bergerak. Sudah waktunya untuk menangkap nabi yang telah menjadi musuh raja mereka. "Maju!" teriaknya. "Cari Elisa dan bawa dia hidup-hidup ke hadapan raja." Ratusan prajurit mulai bergerak menuju pusat kota, menuju rumah di mana Elisa berada. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sudah menunggu mereka. Mereka tidak tahu bahwa Allah Israel tidak hanya menonton dari surga, tetapi sudah turun dengan pasukannya untuk melindungi hambanya. Dan mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa menit dunia mereka akan berubah dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Elisa berdiri menghadap ke arah pasukan yang mendekat. Tidak ada ketakutan di wajahnya, tidak ada keraguan, hanya iman yang teguh dan keyakinan total pada Allah yang telah berjanji untuk menyertai umatnya. Dia mengangkat tangannya sekali lagi, bersiap untuk berdoa, bukan untuk pertolongan kali ini, tetapi untuk mujizat. Dan langit bersiap untuk menjawab. Pasukan Aram bergerak dengan percaya diri melalui jalan sempit Dotan.
Derap kaki ratusan prajurit bergema di antara dinding-dinding batu rumah-rumah penduduk. Kuda-kuda mereka menghentak tanah dengan kuat, menimbulkan debu yang mengepul. Kereta-kereta perang berguling perlahan, siap untuk mengejar jika sang nabi mencoba melarikan diri. Komandan pasukan, seorang perwira veteran bernama Hazael, menunggangi kudanya di depan barisan. Matanya menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda perlawanan. Tetapi yang ia lihat hanya penduduk sipil yang ketakutan, pria tua, perempuan, anak-anak yang bersembunyi di dalam rumah mereka atau berdiri terpaku di pinggir jalan. Tidak ada tentara Israel, tidak ada perlawanan. Ini akan mudah. Di mana rumah Nabi itu? Teriaknya kepada salah seorang mata-mata yang telah mengidentifikasi lokasi Elisa. Mata-mata itu menunjuk ke sebuah rumah sederhana di tengah kota, tidak berbeda dari rumah-rumah lainnya, tidak ada yang istimewa. Di sana, komandan, rumah dengan pintu kayu ek. Hazael tersenyum dingin. Akhirnya, raja akan puas, dan ia, Hazael, akan mendapat penghargaan besar karena menangkap nabi yang telah menjadi duri dalam daging Aram begitu lama. Kelilingi rumah itu, perintahnya, jangan biarkan siapapun keluar. Pasukan menyebar, mengelilingi rumah Elisa dengan lingkaran besi. Tombak-tombak teracung, busur-busur tegang dengan anak panah siap dilepaskan. 50 prajurit terbaik bersiap untuk menyerbu masuk. Di atap rumah itu, Elisa dan Gehazi masih berdiri. Gehazi, yang matanya kini terbuka untuk melihat realitas surgawi, menatap dengan takjub pada pemandangan ganda di hadapannya. Dengan mata jasmaninya, ia melihat pasukan Aram mendekat dengan senjata terhunus. Dengan mata rohaninya, ia melihat pasukan surgawi yang jauh lebih besar mengelilingi mereka. Gunung-gunung yang penuh dengan kuda dan kereta berapi, malaikat-malaikat yang berdiri dengan pedang yang menyala, cahaya kemuliaan yang memancar dari setiap sosok surgawi. "Tuanku," bisik Gehazi, "apa yang akan terjadi sekarang?" Elisa tidak menjawab langsung. Matanya tertutup lagi, tangannya terangkat ke langit. Bibirnya bergerak dalam doa, tetapi kali ini doanya berbeda. Ia tidak berdoa untuk perlindungan, ia tidak berdoa untuk pelarian, ia berdoa untuk sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. "Ya Tuhan, pukullah kiranya bangsa itu dengan kebutaan." Doa itu naik ke surga, singkat, jelas, penuh kuasa. Dan Tuhan menjawab. Dalam sekejap, seperti lampu yang tiba-tiba dipadamkan, sesuatu yang luar biasa terjadi pada pasukan Aram. Hazael sedang mengarahkan kudanya menuju pintu rumah Elisa, ketika tiba-tiba penglihatannya berubah. Dunia di hadapannya menjadi kabur, buram, seperti tertutup kabut tebal. Ia menggosok matanya dengan keras, mengira ada debu yang masuk. Tetapi tidak ada yang berubah. Semakin ia mencoba fokus, semakin kabur segalanya menjadi. "Apa ini?" gumamnya dengan bingung. Di sekelilingnya, suara-suara panik mulai terdengar. "Komandan, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Rumah-rumah semuanya tampak sama. Di mana rumah Nabi itu? Tadi aku melihatnya, tetapi sekarang jalan-jalan berputar, aku kehilangan arah." Satu persatu, seluruh pasukan Aram, ratusan prajurit yang tadi penuh percaya diri, mulai bingung. Bukan benar-benar buta seperti orang yang kehilangan penglihatan total, tetapi penglihatan mereka menjadi terdistorsi. Mereka masih bisa melihat cahaya dan bayangan,
masih bisa melihat gerakan, tetapi mereka tidak bisa mengenali wajah, tidak bisa membaca detail, tidak bisa mengetahui di mana mereka berada. Seorang prajurit menunjuk ke arah yang ia kira adalah rumah Elisa. "Di sana," teriaknya. Tetapi ia menunjuk ke rumah yang salah, rumah seorang pedagang yang tidak ada hubungannya dengan sang nabi. Yang lain mencoba membaca tanda di jalan, tetapi huruf-huruf tampak kabur dan tidak berarti. Hazael merasakan kepanikan mulai merambat di pasukannya. Ia mencoba mengendalikannya, tetapi ia sendiri tidak bisa melihat dengan jelas. Ia tidak bisa membedakan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Semuanya tampak sama, seperti bayangan yang bergerak dalam kabut. "Tenang!" teriaknya, mencoba menenangkan pasukannya. Ini pasti karena debu atau sihir. Tetap di posisi kalian." Tetapi pasukannya mulai berpencar, berjalan ke berbagai arah dengan kebingungan, mencoba menemukan sesuatu yang bisa mereka kenali. Di atap rumah, Elisa membuka matanya. Ia bisa melihat pasukan Aram berkeliaran dengan bingung di jalan-jalan Dotan, seperti orang yang tersesat di tengah kota yang seharusnya mereka kuasai. Gehazi menatap dengan takjub. "Tuanku, mereka buta." "Bukan buta sepenuhnya," jawab Elisa, "tetapi Tuhan telah mengaburkan penglihatan mereka. Mereka tidak bisa mengenali wajah atau tempat. Mereka tersesat meskipun mereka berada tepat di tengah kota." Lalu sang nabi turun dari atap dengan tenang. Gehazi mengikuti di belakangnya dengan hati berdebar-debar. Elisa berjalan keluar dari rumahnya, keluar ke jalan di mana ratusan prajurit Aram sedang berkeliaran dengan bingung. Ia berjalan langsung ke tengah-tengah mereka, tidak bersembunyi, tidak berlari. Beberapa prajurit hampir menabraknya, tetapi mereka tidak mengenalinya. Mereka melihat sosok seseorang, tetapi tidak tahu siapa dia. Elisa mendekati Komandan Hazael yang masih menunggangi kuda dengan wajah frustasi. "Tuan Komandan," kata Elisa dengan suara ramah, seperti seorang penduduk lokal yang ingin membantu orang asing yang tersesat. Hazael menoleh ke arah suara itu. Ia melihat sosok seorang pria tua dengan jubah sederhana, tetapi ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ia tidak tahu bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah tepat orang yang ia cari. "Siapa kau?" tanya Hazael dengan kasar. "Dan apa yang terjadi di kota ini, kami tidak bisa melihat dengan jelas." Elisa tersenyum dengan lembut, senyuman yang penuh belas kasihan, bukan ejekan. "Ini bukan jalan yang kamu cari," katanya dengan suara tenang. "Ini bukan kota yang benar." Hazael menatap ke sekeliling dengan frustasi. Memang benar, semuanya tampak asing sekarang, meskipun ia yakin mereka sudah berada di tempat yang tepat tadi. "Lalu di mana kami?" tanyanya dengan kesal. "Ikutlah aku," kata Elisa. "Aku akan membawa kalian kepada orang yang kalian cari." Hazael ragu sejenak, tetapi apa pilihan mereka? Mereka tersesat, bingung, tidak bisa mengenali apapun. Setidaknya orang ini tampak tahu kemana harus pergi. "Baiklah," kata komandan itu akhirnya. "Tunjukkan jalan." Dan begitulah dimulai pemandangan yang paling aneh, pemandangan yang akan diceritakan ulang selama berabad-abad. Elisa, nabi yang diburu, berjalan di depan, memimpin pasukan yang datang untuk menangkapnya.
Ratusan prajurit Aram lengkap dengan kuda dan kereta perang mereka mengikuti sang nabi dengan patuh seperti domba-domba mengikuti gembala. Mereka berjalan keluar dari Dotan, melewati gerbang kota yang sama yang mereka lewati untuk masuk tadi malam. Tetapi dalam penglihatan mereka yang kabur, mereka tidak mengenali apapun. Gehazi berjalan di samping Elisa, berbisik dengan kagum, "Tuanku, kemana kita membawa mereka?" "Ke tempat di mana mereka perlu berada," jawab Elisa dengan tenang. "Ke tempat di mana mereka akan belajar pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan." Mereka berjalan selama berjam-jam, sebuah prosesi yang aneh melewati lembah-lembah dan bukit-bukit Israel. Matahari naik lebih tinggi di langit. Pasukan Aram mulai merasa lelah, tetapi mereka terus mengikuti pria tua itu yang memimpin mereka, berharap ia benar-benar tahu kemana ia membawa mereka. Akhirnya, menjelang siang, mereka tiba di sebuah kota yang jauh lebih besar dari Dotan. Tembok-tembok tinggi menjulang di hadapan mereka. Gerbang-gerbang besar terbuka lebar. Elisa memimpin mereka masuk langsung ke dalam kota, dan kota itu adalah Samaria, ibu kota kerajaan Israel. Hazael dan pasukannya tidak menyadarinya. Dalam penglihatan mereka yang kabur, mereka hanya melihat sebuah kota, tetapi tidak tahu kota apa. Ketika mereka semua sudah berada di dalam, ratusan prajurit musuh sekarang berada di jantung ibu kota Israel. Elisa berhenti di tengah alun-alun kota. Ia berbalik menghadap ke langit, mengangkat tangannya sekali lagi dan berdoa dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh yang berdiri dekat. "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Dan Tuhan membuka mata mereka. Dalam sekejap, kabut di penglihatan mereka hilang. Dunia menjadi tajam dan jelas kembali. Warna-warna kembali cerah, detail-detail kembali terlihat. Dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Mereka berdiri di tengah-tengah Samaria, ibu kota musuh mereka. Tembok-tembok tinggi mengelilingi mereka dari semua sisi. Gerbang di belakang mereka sudah tertutup. Dan yang terburuk, di sekeliling mereka, di atap-atap rumah, di menara-menara pengawas, di sepanjang tembok, berdiri ribuan prajurit Israel dengan busur terentang, tombak siap, pedang terhunus. Mereka terjebak. Hazael memutar kepalanya dengan panik, menyadari situasi mereka. Ratusan prajuritnya yang tadi datang dengan penuh percaya diri untuk menangkap seorang nabi, kini menjadi tahanan di tengah kota musuh. Ini tidak mungkin," bisiknya dengan suara gemetar. Ia menatap pria tua yang telah memimpin mereka, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang tenang, bijaksana, penuh belas kasihan. Dan dengan ngeri yang menyesakkan, ia menyadari siapa pria itu. "Elisa, engkau adalah Elisa?" Sang nabi mengangguk dengan lembut. "Ya, aku adalah orang yang kau cari." Hazael jatuh dari kudanya, lututnya menyentuh tanah berdebu. Seluruh pasukannya berdiri membeku dengan ketakutan. Senjata mereka tidak ada gunanya, kebanggaan mereka hancur, hidup mereka sepenuhnya di tangan musuh.
Di istana Samaria, Raja Yoram, Raja Israel saat itu, mendengar keributan dan keluar ke balkon. Ketika ia melihat ratusan prajurit Aram terjebak di tengah kota, wajahnya bersinar dengan kemenangan yang tidak terduga. Ia berlari turun, menemui Elisa di alun-alun. "Bapakku, Bapakku!" serunya dengan gembira, menggunakan sebutan hormat untuk Nabi. "Haruskah aku membunuh mereka? Haruskah aku membunuh mereka?" Ia bertanya 2 kali, begitu bersemangat dengan kesempatan untuk menghancurkan musuh yang telah lama menyusahkan Israel. Tetapi Elisa menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tatapannya beralih dari raja yang bersemangat itu ke pasukan Aram yang ketakutan. Ratusan pria yang tadi pagi datang untuk membunuh, tetapi sekarang berdiri tanpa daya. Hidup mereka bergantung pada belas kasihan musuh mereka. Dan dalam hati Nabi itu bukan pembalasan yang muncul, melainkan kasih. Keheningan tegang memenuhi alun-alun Samaria. Ratusan prajurit Aram berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu eksekusi yang mereka yakini akan datang. Beberapa dari mereka gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang mendalam. Mereka telah melihat terlalu banyak perang, terlalu banyak pembantaian, untuk tidak tahu apa yang biasanya terjadi pada tentara yang tertangkap. Raja Yoram berdiri dengan pedang terhunus, matanya bersinar dengan kesempatan langka ini. Musuh yang telah berulang kali menyerang Israel, yang telah membunuh rakyatnya, membakar desa-desanya, kini berada dalam kekuasaannya sepenuhnya. "Bapakku," ulangnya kepada Elisa, suaranya penuh dengan harapan pembalasan. "Izinkanlah aku membunuh mereka. Ini adalah kesempatan yang dikirim Tuhan. Kita bisa melemahkan pasukan Aram dengan 1 pukulan." Para pejabat istana di belakang raja mengangguk dengan antusias. "Benar tuanku, mereka datang untuk membunuh nabi kita. Mereka layak mati." Tetapi Elisa mengangkat tangannya, sebuah gestur sederhana tetapi penuh otoritas yang membuat semua orang terdiam. "Jangan membunuh mereka," kata sang nabi dengan suara tegas. Raja Yoram menatapnya dengan bingung. "Tetapi Bapakku, mereka adalah musuh kita. Mereka datang untuk menangkapmu, untuk membunuhmu." Elisa berjalan lebih dekat kepada raja. Suaranya lebih lembut, tetapi tetap tegas. "Apakah engkau membunuh orang-orang yang engkau tawan dengan pedang dan panahmu sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Raja terdiam, memikirkan kata-kata nabi itu. Memang benar, dalam perang yang normal, ketika seorang raja menangkap musuh dengan kekuatannya sendiri, dengan pedang dan panahnya, ia punya hak untuk membunuh mereka atau menjadikan mereka budak. Tetapi pasukan Aram ini tidak ditangkap oleh pedang Israel, tidak oleh panah Israel, bahkan tidak oleh strategi militer Israel. Mereka ditangkap oleh kuasa Tuhan. Mereka dibawa ke Samaria bukan karena kekuatan tentara Israel, tetapi karena mukjizat, karena Tuhan membutakan mereka dan kemudian membuka mata mereka di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini bukan kemenangan militer Israel. Ini adalah kemenangan Tuhan. Dan Tuhan yang telah menunjukkan kuasanya dengan cara yang luar biasa,
sekarang ingin menunjukkan belas kasihannya dengan cara yang sama luar biasanya. Elisa melanjutkan, suaranya penuh dengan hikmat dan kasih. Hidangkanlah roti dan air kepada mereka, supaya mereka makan dan minum, dan sesudah itu pergi kepada tuan mereka. Kata-kata itu seperti guntur di telinga semua orang yang mendengar. Memberi mereka makan, memberi mereka minum, dan kemudian membiarkan mereka pergi. Para pejabat istana saling pandang dengan tidak percaya. Salah seorang dari mereka berbisik keras, "Ini gila, kita tidak boleh membiarkan musuh pergi begitu saja." Tetapi Raja Yoram, meskipun ia bingung, meskipun setiap insting militernya memberontak terhadap ide ini, mengenal Nabi Elisa cukup lama untuk tahu bahwa ketika sang nabi berbicara dengan keyakinan seperti ini, ia berbicara atas nama Tuhan. Dengan napas yang berat, Raja mengangguk. "Baiklah, lakukan seperti yang Nabi katakan." Ia berbalik kepada para pelayannya. "Siapkan makanan, banyak makanan, dan air. Perlakukan mereka sebagai tamu." Kata terakhir itu hampir tersedak di tenggorokannya. Tamu, musuh yang datang untuk membunuh, kini diperlakukan sebagai tamu. Tetapi perintah raja adalah perintah. Para pelayan bergegas pergi, dan dalam waktu singkat perjamuan besar disiapkan. Meja-meja panjang dibawa ke alun-alun. Roti segar, roti terbaik dari dapur istana, ditumpuk tinggi di atas nampan. Kendi-kendi besar berisi air segar dan anggur dibawa keluar. Ada daging panggang, buah-buahan, keju, madu, makanan yang bahkan lebih baik dari yang biasa dimakan para prajurit Aram di kem mereka sendiri. Pasukan Aram berdiri dengan bingung dan curiga. Ini pasti jebakan, makanan itu pasti diracuni, atau mungkin mereka akan dibunuh saat sedang makan. Tetapi Elisa berjalan di antara mereka dengan tenang, mengundang mereka untuk duduk. "Makanlah," katanya dengan lembut. "Kalian lapar setelah perjalanan panjang. Tidak ada racun, tidak ada jebakan. Ini adalah pemberian dengan kebaikan hati." Hazael, komandan yang bangga itu, berdiri dengan air mata di matanya. Ia tidak mengerti ini. Seluruh hidupnya adalah tentang perang, tentang kekuatan, tentang menang dan kalah. Tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Perlahan dengan ragu-ragu, satu prajurit duduk, lalu yang lain lagi. Akhirnya, seluruh pasukan duduk dan mulai makan. Mereka makan dengan sunyi, bukan karena tidak ada yang dikatakan, tetapi karena mereka terlalu terharu untuk berbicara. Beberapa dari mereka menangis sambil makan, menangis karena malu, karena syukur, karena kebingungan atas belas kasihan yang mereka terima. Seorang prajurit muda dari Aram duduk di sebelah seorang penduduk Samaria. Mereka tidak berbicara, terlalu banyak yang memisahkan mereka. Tetapi ketika prajurit itu kesulitan mencapai kendi air, penduduk Israel itu mendekatkannya. Sebuah gestur kecil. Tetapi dalam momen itu, sesuatu berubah. Musuh bukanlah monster. Mereka adalah manusia. Manusia yang takut, yang lapar, yang memiliki keluarga di rumah menunggu mereka. Setelah perjamuan selesai, Elisa berdiri di tengah-tengah mereka. "Sekarang," katanya, "pulanglah. Kembalilah kepada tuanmu, Raja Aram. Ceritakan kepadanya apa yang telah kamu lihat hari ini. Ceritakan kepadanya tentang Allah Israel yang tidak hanya berkuasa dalam perang, tetapi juga berkuasa dalam belas kasihan."
Raja Yoram berisyarat dan gerbang-gerbang Samaria dibuka lebar. Pasukan Aram berjalan keluar dengan perlahan, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kerendahan hati yang mendalam. Setiap pria membawa lebih dari sekedar makanan dalam perut mereka. Mereka membawa cerita yang akan mereka ceritakan sepanjang hidup mereka. Hazael berhenti di depan Elisa sebelum pergi. Ia berlutut, bukan karena dipaksa, tetapi karena rasa hormat yang tulus. "Nabi Israel," katanya dengan suara serak, "Aku datang untuk membunuhmu, tetapi engkau memberi aku makan. Aku tidak mengerti ini." Elisa meletakkan tangannya di kepala komandan itu dengan lembut. "Engkau tidak perlu mengerti sekarang, tetapi suatu hari engkau akan ingat hari ini dan mengerti bahwa Allah yang sejati tidak hanya Tuhan perang. Ia adalah Tuhan damai. Ia tidak hanya bisa menghancurkan musuh, ia bisa mengubah musuh menjadi teman." Hazael bangkit, membungkuk dalam, lalu berjalan keluar dari gerbang dengan pasukannya. Mereka berjalan pulang ke Aram, tidak dalam formasi militer yang bangga, tetapi sebagai orang-orang yang telah melihat sesuatu yang mengubah cara mereka memandang dunia. Ketika mereka tiba kembali ke Damaskus, Raja Ben-Hadad menunggu dengan tidak sabar. "Di mana Elisa?" bentaknya ketika melihat pasukannya kembali tanpa tahanan. "Mengapa kalian kembali dengan tangan kosong?" Hazael turun dari kudanya dengan perlahan. Ia menatap rajanya, pria yang telah ia layani selama bertahun-tahun, dan untuk pertama kalinya ia merasa malu dengan apa yang telah mereka coba lakukan. "Tuanku," katanya dengan pelan, "kami menemukan Elisa. Kami mengelilingi kota tempat ia berada, tetapi kami tidak menangkapnya." "Mengapa?" teriak raja. "Apakah ia melarikan diri? Apakah ada pasukan Israel yang melindunginya?" "Tidak, tuanku." Hazael menggelengkan kepalanya. "Kami tidak menangkapnya karena ia menangkap kami." Lalu, komandan itu menceritakan semuanya. Kebutaan yang datang tiba-tiba. Bagaimana Elisa memimpin mereka langsung ke Samaria. Bagaimana mereka sepenuhnya dalam kekuasaan musuh. Dan yang paling mengejutkan, bagaimana mereka diberi makan dan dilepaskan. Raja Ben-Hadad terdiam lama mencerna cerita itu. Pikirannya berputar. Ia bisa mengirim pasukan lagi. Ia bisa mencoba lagi untuk menangkap atau membunuh Elisa. Tetapi untuk apa? Setiap kali ia merencanakan sesuatu, Tuhan memberitahu nabi itu. Dan sekarang ia tahu, bukan hanya nabi itu yang dilindungi oleh penyataan ilahi, tetapi juga oleh kuasa yang bisa membutakan pasukan, memimpin mereka kemanapun ia mau, dan kemudian menunjukkan belas kasihan yang tidak wajar. Melawan Israel berarti melawan Allah mereka, dan Allah mereka telah menunjukkan bahwa Ia tidak bisa dikalahkan. Lebih dari itu, sesuatu berubah dalam hati raja yang keras itu. Belas kasihan yang ditunjukkan kepada pasukannya ketika Israel punya setiap hak untuk membunuh mereka, menyentuh sesuatu yang dalam. Serangan-serangan kecil berhenti. Penyergapan-penyergapan yang biasa dilakukan tidak terjadi lagi. Untuk waktu yang lama,
waktu yang berharga. Damai turun antara Aram dan Israel. Bukan karena perjanjian formal, bukan karena pernikahan politik atau pembayaran upeti, tetapi karena ratusan prajurit Aram pulang ke rumah dengan cerita tentang Allah yang mereka tidak bisa kalahkan. Allah yang menunjukkan kuasa dalam melindungi hambanya dan belas kasihan dalam memperlakukan musuh. Di Samaria, kehidupan kembali normal. Tetapi cerita tentang hari itu menyebar dari mulut ke mulut. Bagaimana seorang nabi tidak melawan dengan pedang, tetapi dengan doa. Bagaimana kemenangan datang bukan dengan membunuh musuh, tetapi dengan menunjukkan kasih kepada mereka. Beberapa minggu kemudian, Elisa berjalan melewati pasar Samaria. Seorang ibu muda mendekatinya dengan anak laki-laki. Nabi Elisa, katanya dengan hormat, "Anakku terus bertanya tentang kisah kereta berapi. Apakah itu benar? Apakah Tuhan benar-benar mengirim pasukan surgawi untuk melindungi Anda?" Elisa berlutut hingga sejajar dengan anak itu, seorang bocah sekitar 7 tahun dengan mata yang penuh keingintahuan. "Ya, itu benar," kata Elisa dengan lembut. Tetapi pelajaran yang lebih penting bukan tentang kereta berapi itu sendiri. "Lalu tentang apa?" tanya anak itu dengan polos. Jawab Elisa, "Tentang siapa yang mengirim mereka. Allah kita tidak hanya berkuasa dalam pertempuran, Ia berkuasa dalam perlindungan. Dan Ia mengajarkan kita untuk tidak takut, karena mereka yang bersama kita lebih banyak daripada yang melawan kita." Sang ibu tersenyum, menarik anaknya mendekat. "Dan tentang memberi makan musuh kita, Nabi, mengapa Anda meminta raja untuk melakukan itu?" Elisa berdiri, menatap ke langit sejenak sebelum menjawab. "Karena Allah kita mengajarkan kita jalan yang lebih baik. Pedang bisa membunuh tubuh, tetapi belas kasihan bisa mengubah hati. Kemenangan sejati bukan ketika musuh mati, tetapi ketika musuh berhenti menjadi musuh." Kata-kata itu yang akan diucapkan berabad-abad kemudian oleh guru yang lebih besar sudah hidup dalam tindakan Elisa hari itu. Sore itu, ketika Elisa kembali ke rumahnya di Dotan, Gehazi duduk di atap, menatap gunung-gunung di sekeliling mereka. "Tuanku," katanya ketika Elisa bergabung dengannya, "apakah mereka masih di sana, kereta-kereta berapi itu?" Elisa mengikuti pandangan pelayannya ke gunung-gunung yang kini tampak biasa, hanya batu, pohon, dan rumput. "Mata jasmani kita tidak melihat mereka sekarang," jawab sang nabi. "Tetapi mereka tidak pernah pergi, Gehazi. Pasukan surgawi selalu ada, melindungi, menjaga, siap bertindak ketika Allah memerintahkan." "Aku tidak akan pernah lupa," bisik Gehazi, "bagaimana rasanya melihat mereka? Begitu banyak, begitu berkuasa." "Ingatlah itu," kata Elisa dengan serius, "terutama di saat-saat ketika kamu merasa sendirian, ketika kamu merasa dikelilingi oleh musuh, ketika kamu merasa tidak ada harapan. Ingatlah bahwa yang menyertai kita selalu lebih banyak daripada yang melawan kita." Matahari terbenam perlahan di ufuk barat, melukis langit dengan warna merah, oranye, dan ungu. Dan di suatu tempat, di luar jangkauan mata manusia, tetapi sangat nyata, kereta-kereta berapi masih berdiri, siap untuk melindungi umat Allah kapanpun mereka membutuhkan. Karena Allah yang mengirim mereka untuk Elisa adalah Allah yang sama, yang menjaga setiap orang percaya di setiap zaman. Allah yang tidak tidur, tidak meninggalkan, tidak lalai dalam menjaga anak-anaknya. Dan pelajaran hari itu
Pelajaran tentang perlindungan ilahi, tentang belas kasihan yang mengalahkan pedang, tentang melihat dengan mata iman, bukan hanya mata jasmani, akan diingat sepanjang masa sebagai salah satu momen paling indah dalam sejarah para nabi. Karena kadang-kadang kemenangan terbesar datang bukan dari membunuh musuh, tetapi dari mengasihi mereka. Dan kadang-kadang mujizat terbesar bukan membuka mata yang buta secara fisik, tetapi membuka mata yang buta secara rohani untuk melihat bahwa Allah kita berkuasa atas segala sesuatu dan belas kasihannya meliputi semua ciptaannya.